Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, wabil khusus kepada para pemuda dan pemudi Cikatuk 3, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa sama-sama duduk dalam program kita pada malam hari ini, ngobrol perkara iman, tanya jawab seputar masalah agama. Sehingga entar di dalam ngopi ini Bapak Ibu, para pemuda dan pemudi boleh bertanya apa saja, baik pertanyaan yang Al-Fagir jelaskan atau di luar tema, atau sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, pertanyaan yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Intinya pertanyaannya bebas, sebebas-bebasnya, yang penting jangan curhat aja. Curhat boleh, tapi jangan menyebutkan nama. Ustaz, tapi bagaimana kalau suami saya seperti ini, istri saya seperti ini, anak saya bandel banget? Jangan. Jadi tanya saja umum. Bagaimana Ustaz untuk mendapatkan suami yang solehah? Bagaimana kalau seandainya ada seorang suami diingatkan susah? Jadi pertanyaannya dibuat umum saja. Jangan dibuat pertanyaannya khusus. Saya juga jawabnya agak repot, ntar belibet, ntar ujung-ujungnya. Tapi kalau pertanyaan dibuat umum, enak jawabnya, ya. Jadi ini ngobrol santai seputar tanya jawab masalah agama. Makanya di kajian Al-Fagir pun, dari pertama kali ngopi, Al-Fagir tidak pernah pakai takwa. Kalau dilihat tidak pernah pakai gamis, ya. Tentang program ini kita khususkan sehingga betul-betul dibuat nyantai, ya, tentang masalah seputar tanya jawab masalah agama. Baik, sebelum kita masuk kepada tanya jawab, tema yang sudah kita share pada hari ini dari teman-teman ada judul cara mudah melepaskan diri dari riya. Jadi ada cara yang simple, yang gampang, bagaimana kita ini terlepas daripada riya. Ini caranya bagaimana. Riya ini adalah satu pekerjaan, kalau kita lakukan ini, semua amal ibadah kita akan hilang, semuanya. Jadi ini riya ini nggak sembarangan ini. Jadi kita beramal soleh 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun hilang semuanya, gara-gara riya. Riya itu apa? Melakukan sesuatu bukan karena Allah. Jadi melakukan sesuatu itu karena tujuan yang lain. Tujuan pengen dipuji, pengen disebut namanya, pengen dibanggakan dengan amalnya oleh manusia. Ini namanya riya.
Sehingga orang yang beribadah bukan karena Allah itu dia dapat capeknya saja. Pahalanya tidak ada. Sehingga sekarang bagaimana cara mudah untuk melepaskan diri atau menghilangkan amal soleh kita daripada riya. Itu caranya kira-kira bagaimana? Di sini ada dua cara simpel yang dijelaskan oleh para ulama agar kita terlepas daripada riya. Yang pertama, caranya jangan anggap kita beramal karena saya. Jangan pernah kita beranggapan saya bisa bersedekah karena kemauan saya. Jangan pernah kita beranggapan saya bisa sholat tahajud karena kemampuan saya. Tapi caranya kita semua beramal karena pertolongan dari Allah. Saya bisa bangun malam, Allah tolong saya. Saya bisa ngajar, saya punya ilmu agama, Allah tolong saya untuk bisa mengajar dengan ilmu saya. Saya bisa bersedekah, bangun masjid, musola, pesantren, bantu ustaz kayak ulama, karena Allah tolong saya, sehingga saya bisa bersedekah. Buktinya banyak orang kaya yang pelit-pelit, banyak orang kaya yang gak peduli dengan ustaz kayak ulama yang ada di kampung desanya, tapi Allah pilih saya untuk bisa menggerakkan harta saya, untuk menyumbang, membantu, untuk investasi akhirat saya. Jadi cara yang pertama, jangan pernah beranggapan bahwasanya kita beramal karena usaha saya. Tapi kita semua beramal karena pertolongan dari Allah. Lalu apa yang mau dibanggakan? Oh, saya bangga, saya nyumbang di pesantren itu. Itu karena kita merasa saya beramal itu karena saya mampu. Tapi kita beramal sungguhnya karena pertolongan dari Allah, sehingga nggak bakal riak dengan amalnya. Kemudian yang kedua, cara jitu mudah agar kita ini bisa terlepas daripada riya. Cara yang kedua itu adalah jangan menganggap amalnya istimewa. Anggap saja amal kita biasa. Nyumbang 1 miliar, biasa. Tapi biasanya nggak usah pakai ngomong, Pak Haji nyumbang 1 miliar, biasa. Nah ini riya juga ini. Jadi yang namanya menganggap biasa itu ya tidak usah dipamerkan. Kita anggap amal kita ini nggak istimewa, biasa-biasa saja. Nah sekarang bagaimana Ustaz? Saya nyumbangnya besar kok. Saya punya ilmu agama, saya ceramah di mana-mana, saya buka rutinan di mana-mana, saya dikenal oleh orang. Bagaimana agar menganggap amal saya ini tidak istimewa, biasa saja? Lihat orang yang di atas kita, banyak yang lebih besar, lebih banyak amal ibadahnya daripada kita. Contoh, kita ada yang merasa ahli sedekah, bantu pesantren, masjid, musola, ustadz kayak ulama. Lihat orang di atas kita, ada contohnya ini, sahabat Abu Bakar Siddiq. Siapa yang bisa mengalahkan orang di zaman sekarang daripada dermawananya sahabat Abu Bakar Siddiq? Diceritakan waktu Nabi menyampaikan kita mau perang, tapi kita butuh dana untuk beli senjata, beli kendaraan, untuk beli persiapan perang semuanya. Sahabat Umar bin Khattab membawa separuh hartanya. Ya Rasulullah, ini separuh harta saya berikan untuk Allah dan Rasulnya dalam peperangan ini. Ini separuh. Sahabat yang lain nyumbang beberapa. Tapi waktu sahabat Abu Bakar Siddiq datang ke Nabi, wahai Rasulullah, ini harta saya semuanya saya berikan kepada Allah dan Rasulnya. Coba sekarang cari orang yang paling kaya, mau di Kuningan, mau di Cirebon, di Bandung, coba ada nggak yang bisa menyumbang pesantren, perjuangan ustadz kayak ulama, semua hartanya diberikan? Gak usah semuanya, separuh aja, coba lihat. Tidak ada. Tapi sahabat Siddiq semuanya diberikan. Makanya jangan pamer kita ini yang baru nyumbang 100.000. Jangan kita merasa istimewa dengan cara lihat orang yang di atas kita banyak yang lebih hebat daripada kita. Kemudian kita ahli ibadah, salat berjamaah, qobliyah ba'da lakukan, duha, tahajud nggak pernah ketinggalan. Siapa yang bisa mengalahkan ibadahnya Sayyidah Rabi'atul Adawiyah? Sayyidah Rabi'atul Adawiyah ini sholat sunnahnya sehari semalam sebanyak 10.000 rakaat sampai beliau meninggal dunia. 10.000 rakaat. Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sehari semalam 50.000 kali. Ayo sekarang siapa yang mengalahkan ibadahnya beliau? Ibadahnya kita tidak ada apa-apanya, maka jangan anggap istimewa, biasa. Yang merasa ustadz ngajar di mana-mana, siapa yang mengalahkan Habib Ahmad bin Umar bin Semit? Sampai dikatakan beliau tinggal di desa namanya Sibam. Tempat desanya namanya Sibam di Hadramut di Yaman. Itu di desa beliau Sibam tidak ada orang yang bodoh masalah agama. Semuanya pandai masalah agama. Semuanya. Anggap aja di desa itu ada kurang lebih sekitar 1.000 jiwa saja. Semuanya paham masalah agama. Bagaimana beliau berjuang dengan ilmunya, dengan dakwanya? Beliau sampai diceritakan
datang ke sawah-sawah membawa murid-muridnya. Apa kata beliau? Pak, ayo Pak belajar ilmu agama sama saya. Habib, saya ingin belajar, cuma sawah saya siapa yang garap? Kalau seperti itu Bapak belajar sama saya, biar murid-murid saya yang garap sawahnya Bapak. Datang ke toko, kalau sekarang mal-mal, nawarkan, Pak, ayo Bu belajar ilmu agama. Habib, saya ingin, tapi siapa yang menjaga toko saya? Siapa yang melayani kalau ada orang yang beli? Biar murid saya menjaga, melayani, ibu, bapak belajar sama saya. Itu perjuangan beliau. Ayo sekarang siapa? Orang yang berjuang seperti beliau. Berdakwah sampai semua orang di kampungnya, nggak ada yang faham, yang tidak faham masalah agama. Semuanya faham. Sehingga intinya jangan anggap amal kita istimewa, biasa aja. Untuk menganggap amal kita ini tidak istimewa, maka caranya lihatlah orang yang di atas kita banyak, yang amal ibadahnya lebih banyak daripada kita. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja ya muqaddimah dari Al-Faqir. Sekarang silakan yang mau bertanya seputar masalah agama tinggal angkat tangan saja. Mic-nya ada? Mic wireless-nya ada? Mic wireless-nya? Oh, cuma satu. Baik, yang mau bertanya tinggal angkat tangan saja. Kemudian silakan bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, sambil dilaat. Enggak. Yang kecil-kecil mau nanya silakan boleh. Enggak tahu, mau nanya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Semuanya itu akan istilahnya apa yang kita lakukan itu hanya semuanya itu adalah kemudian kami berusaha ya semaksimal mungkin waktu itu untuk melakukan istiqosah setiap bulan. Sekarang sudah jalan. Kemudian di sisi lain katanya kalau istiqosah di Jumat pagi itu termasuk bid'ah. Akhirnya terjadi salah paham antara yang saya dan yang lain. Jadi kami mohon penjelasan sebab yang bid'ah itu yang dikatakan bid'ah itu seperti apa? Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, sekarang lagi wabah pandemi sehingga akhirnya diadakan istighosah. Istighosah itu adalah berdoa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang mengatakan istighosah di hari Jumat itu bid'ah. Bagaimana menanggapi orang yang mengatakan istighosah di hari Jumat itu adalah bid'ah? Yang pertama, tanyakan kepada dia definisi bid'ah itu apa dulu. Tanyakan dulu sama dia. Sebelum kita bahas panjang lebar. Dia mengatakan istighosah di hari Jumat itu bid'ah. Bid'ah itu definisi Anda seperti apa? Ntar kita jawab balik. Kalau dia mengatakan bid'ah itu nggak ada di zaman Nabi. Nah sekarang jawab balik sama dia. HP ada nggak zaman Nabi? Bapak sekolah di tempat seperti ini. Apakah sekolah kayak gini ada zaman Nabi? Bapak pakai kipas angin AC. Apakah ada zaman Nabi? Sehingga cara pertama, kembalikan kepada dia yang mengatakan istighosah itu bid'ah. Definisi bid'ah itu apa? Kemudian jawab kembali dengan apa yang sudah dia pakai, dia gunakan pada saat itu. Kalau dia mengatakan, oh ini istighosah bid'ah ukhrawi, kalau masalah dunia nggak apa-apa. Nah, kalau dia mengatakan seperti itu, tanyakan lagi. Apakah ada dalil yang mengatakan bid'ah itu ada bid'ah duniawi, bid'ah ukhrawi? Tanyakan sama dia. Nggak bakal bisa jawab, nggak ada. Bid'ah duniawi, bid'ah ukhrawi itu nggak ada. Kemudian kalau anggap saja dia mengatakan, oh iya bid'ah ukhrawi, yaitu bid'ah masalah ibadah. Itu nggak boleh. Kalau bid'ah masalah dunia, punya motor, punya mobil, HP, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bid'ah masalah ibadah, itu nggak boleh.
Ya, sekarang tanyakan lagi sama dia. Anda baca Al-Quran jadi satu itu ada enggak zaman Nabi? Al-Quran nih jadi satu, itu zaman Nabi enggak ada. Al-Quran jadi satu seperti sekarang kita baca itu ada di zaman sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan melihat para sahabat-sahabat Nabi yang penghafal Al-Quran itu banyak yang meninggal di medan laga. Sehingga sahabat Utsman bin Affan ini berpikir, gimana nih caranya? Kalau penghafal Al-Quran semuanya meninggal, gimana ntar sama Al-Qurannya? Akhirnya beliau kumpulkan yang ada, yang masih hidup dari penghafal Al-Quran, dikumpulkan sama beliau, disuruh akhirnya mengumpulkan jadi satu, sehingga terbentuklah Al-Quran yang seperti sekarang. Kemudian, mereka ini kan di kantor, ya sekolah ya, di kantor. Tanyakan sama dia, emang kantor ada zaman Nabi? Zaman Nabi itu yang namanya kantor muasasah itu adanya zaman sahabat Umar bin Affan. Sahabat Umar bin Khattab. Sehingga tidak ada yang seperti itu. Nah, jadi intinya tanyakan kepada dia bid'ah itu definisinya apa? Jawab lagi ntar. Kemudian kalau dia katakan, oh ini bid'ah ukhrawi. Kalau bid'ah duniawi tidak apa-apa. Tanyakan emang mana dalilnya? Bid'ah ada dua bid'ah duniawi sama ukhrawi itu tidak ada. Ya. Kemudian kalau seandainya entar ujung-ujungnya berdebat sama orang seperti ini nggak ada habisnya. Sehingga Al-Fakir sering menyampaikan kalau kita ketemu sama orang yang dikit-dikit bid'ah, semua yang kita lakukan bid'ah, maka tinggal tanyakan kepada dia, kapan bapak atau ibu punya waktu, saya sama ustadz, kiai ulama saya akan datang membawakan dalil dengan kitab rujukan. Maka itu cara paling simpel. Karena kalau debat sama orang seperti ini nggak ada faedahnya, nggak ada ujungnya. Ujung-ujungnya antara apa? Pokoknya saya kayak gini. Pokoknya saya ngikutin guru saya yang ada di sana. Ini bukan cari solusi. Ini perang dingin secara tidak langsung. Sehingga kalau ada orang seperti ini harus disterilkan kalau bahasa kita. Karena ini orang akan merusak. Jadi silakan tinggal bersama kita, tinggal di sekolah kita, tapi tidak boleh menyebarkan. Kalau mau, ayo duduk sama ustadz kiai ulama saya. Kalau dia katakan, oh maaf saya nggak bisa. Loh kenapa Anda tanya dalil kita mau kasih? Kenapa Anda nggak mau? Anda tanya sama saya ini sudah salah. Saya ini bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama. Kenapa tanya tidak langsung sama ulama? Ini kan aneh, banyak kayak gini loh. Yang ditanya tuh ibu-ibu yang ada di kampung, pelosok-pelosok kayak gini. Yang nggak mondok ditanya, ibu baca nariyah. Nariyah itu bid'ah loh. Syirik loh. Maulid bid'ah loh, nggak ada sama Nabi. Kenapa yang saya herankan tidak tanya sama kiai langsung? Contoh, saya punya motor banyak bocor, saya datang ke tukang penjual minyak wangi, bener nggak? Nggak waras. Sama, tanya dalil sama orang awam, ya enggak? Bukan nggak waras ya, ya nggak tepat gitu. Tanyanya harus sama kiai atau ulama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fadhil. Nah, silakan yang lain. Mangga istri-istri, para perempuan, pemudi. Fadhil. Nah. Baik, apakah sodako itu pahalanya sama saja? Sodako itu adalah definisinya ikhraju syai' taqarruban ilallah. Itu Al-Fakir pernah baca di kitab Dalilus Sa'ilin. Itu dikatakan definisi sodako itu apa? Mengeluarkan sesuatu karena Allah. Jadi intinya mengeluarkan sesuatu, bukan harus harta. Makanya kata Nabi, senyummu kepada saudaramu adalah sodakoh. Kita mengeluarkan senyuman itu sodakoh. Kita membantu teman kita mau bangun rumah, bangun masjid. Kita nggak keluar uang, tapi kita membantu dengan tenaga. Itu yang namanya sodako. Sedangkan para ulama menjelaskan sebagian sodako itu ada 5 tingkatan. 5 pahala. Yang pertama pahalanya 10. Jadi kita berbuat sodako ini pahalanya 10. Yaitu sodako sama orang yang sehat. Orang sehat kayak kita nih. Kita kasih uang, kita kasih makan. Itu pahalanya 10. Yang kedua pahalanya 30. Itu kalau kita bersodako sama orang yang cacat atau orang yang sakit. Itu 30.
Yang ketiga sodako dengan nilai 100. Sekali sodako 100 pahala. Itu sodako kepada family, keluarga, kerabat. Itu pahalanya 100. Yang keempat pahalanya 300. Naik lagi. Itu sodako sama orang tua. Yang mengandung kita, melahirkan itu pahalanya 300. Tapi ternyata ada yang kelima, yang paling tinggi. Itu sodako dengan para ulama. Atau sodako dengan calon bakal para ulama santri dan santri. Waktu itu sodakohnya itu nilainya 900. Kenapa? Karena dari beliaulah antar banyak orang-orang jadi baik. Makanya di hari kiamat itu tatkala seorang ulama, kiai mau masuk surga, dia minta izin sama Allah. Ya Allah, sebelum engkau masukkan aku ke surga, aku minta izin. Ada apa? Saya bisa ngajar, saya bisa berceramah, saya punya pesantren, saya punya rumah, majelis. Itu karena ada orang kaya yang itu ya Allah yang sering bantu saya. Kalau boleh ya Allah masukkan dulu dia ke surga, baru saya setelah itu masuk surga. Allah izinkan akhirnya orang kaya ahli sedekah masuk surga terlebih dahulu. Makanya orang yang kaya bersyukur dikasih harta, jadikan itu sebagai ladang menuju surga. Jangan sampai malah menjadi ladang masuk neraka. Pelit, tidak peduli, acuh, hanya untuk hawa nafsu semata. Maka itu hartanya akan jadi siksa hisab di hari kiamat. Kemudian bersodakoh, kata sebagian para ulama, yang paling besar pahalanya bersodakoh kepada orang yang paling membutuhkan. Bahkan para ulama menjelaskan, kalau kita mau berangkat haji ini rukun Islam yang wajib. Tetangga kita butuh duit, kita lebih afdol memberikan tetangga kita butuh duitnya, kita kasih daripada kita berangkat haji. Lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena ini lebih membutuhkan. Tapi pahala haji dapat kita pahala haji karena sudah niat. Tapi tetap kalau punya uang tetap wajib berangkat haji. Saking pentingnya kita bantu orang yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Itu Al-Faqih kurang paham. Coba ntar dilihat lagi. Sepengetahuan Al-Faqih ntar dicek lagi ya. Itu kalau tidak salah itu ada kejadiannya. Yaitu tatkala sahabat Utsman bin Affan membaca Al-Quran. Kalau tidak salah ini ntar kita cek lagi. Itu beliau itu salah satu orang yang dibunuh. Sehingga darahnya waktu itu memuncrat kalau tidak salah ini. Sehingga akhirnya itu menjadi ciri ya, mengingatkan akan hal tersebut. Tapi wallahu alam, ntar kita cek lagi insyaallah. Ntar insyaallah diingatkan Kang Samson tadi majelis ya. Besok malam insyaallah akan Al-Faqih bahas sebelum ntar mengkaji apa yang kita bahas pada malam Kamis insyaallah. Nah, wallahu alam so. Fadhal, silakan yang lainnya. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bagaimana kalau kita usaha tapi sistemnya pakai sistemnya orang kafir, bukan sistemnya orang Islam? Pertama yang harus kita pahami, usaha itu atau bekerja itu untuk apa? Ini harus kita pahami. Kita bekerja untuk hidup atau hidup untuk kerja. Kalau kita sudah paham makna ini, insya Allah kita akan selalu mencari yang halal. Dan akan sangat berhati-hati dengan sesuatu yang gak jelas. Tapi kalau orang dibalik, hidup untuk mencari dunia, bukan dunia untuk hidup, maka dia akan menghalalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau perkara yang gak jelas dijelas-jelaskan sama dia. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup dengan yang namanya cinta kepada dunia.
Orang bekerja berbisnis dengan orang kafir boleh, nggak dilarang. Contoh kita punya partner bisnis, kita punya material. Kemudian yang membeli atau kita membelinya sama orang kafir boleh. Tidak menjadi masalah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu waktu meninggal dunia punya utang. Ya, menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi kurang lebih punya utang 20 sok gandum. Satu sok itu 1 genggam. 20 sok gandum. Satu sok itu 1 genggam, 20 genggam. Karena Nabi nggak punya uang, Nabi gadaikan baju perangnya Nabi. Para ulama mengatakan ini menjadi dalil muamalah transaksi bisnis utang piutang sama orang kafir boleh. Tapi kalau di dalam muamalah atau transaksi jual beli kita, utang piutang kita melanggar syariat, nggak boleh. Intinya di sana. Kalau ada pelanggaran syariat nggak boleh. Dengan kapitalis atau orang kafir ternyata main riba, nggak boleh. Atau kita lihat bisnis dengan dia punya harta itu semuanya dari riba, nggak boleh. Jadi kalau dalam bisnisnya itu ada bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, maka tidak diperbolehkan. Kalau tidak bertentangan, ente naon-naon, tidak menjadi masalah bisnis dengan mereka. Sebagaimana dalil Nabi, waktu meninggal dunia, Nabi menggadaikan baju perangnya, punya utang 20 sok gandum kepada orang ya Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang ibu-ibu, kamu ini kan nanya. Ayan tuh. Entah ya. Oh ya nah. Fadhol. Nah. Baik, bagaimana kalau kita membantu orang yang sakit atau orang yang buta, tapi itu orang kafir, dapat pahala enggak? Tetap kita akan dapat pahala. Selama orang kafir itu satu, bukan kafir harbi. Jadi orang kafir kan ada 2. Ada kafir harbi yang memerangi orang Islam, itu kita enggak boleh. Memberi minum kepada mereka pun enggak boleh. Kecuali kita membantu dia itu ada harapan orang ini bakal masuk Islam. Contoh ada orang memerangi Islam. Tapi kita tahu nih, kalau kita kasih, mudah-mudahan ini menjadi jembatan kita untuk mendakwai dia. Maka kalau ada arah ke sana, maka diperbolehkan. Kalau tidak, tidak boleh. Orang kafir harbi yang memerangi. Yang kedua, orang kafir dhimmi. Orang kafir yang tidak memerangi orang Islam. Dan harusnya mereka bayar upeti. Setiap bulan atau setiap tahunnya kepada negara. Cuma kan yang diantara kita orang kafir, nggak ada. Setahu Al-Fajir ya. Nggak ada yang bayar bulanan atau tahunan sama negara itu nggak ada. Jadi Indonesia ini sudah luar biasa. Kalau bicara masalah apa? Toleransi nggak usah diajarin, sudah orang Islam. Udah lebih dari toleransi. Sehingga kalau kita kepada orang kafir dhimmi berbuat kebaikan harus. Bahkan menjadi wajib kalau dia butuh. Contoh ada kita punya tetangga orang kafir. Dia butuh minum. Kalau tidak minum bisa mati. Kita tidak memberikan dosa. Haram hukumnya. Karena apa? Karena dia butuh. Kecuali dia kafir harbi, biarkan aja mati, tidak menjadi masalah. Jadi intinya kalau orang kafir itu dhimmi yang tidak memerangi orang Islam, tetap kita wajib berbuat baik kepada mereka, apalagi tatkala mereka membutuhkannya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga, silakan Bu. Baik, ada pertanyaan tentang masalah zakat mal gitu ya. Zakat harta. Kalau zakat harta itu uang yang dibiarkan, kita punya uang contoh, dibiarkan nih, gak diapa-apain, sampai setahun, kalau sampai nisabnya sekitar 84 gram emas, 1 gram berapa sekarang? 950 ya? Ya sekitaran segitulah ya. Anggap aja 900 saja. Kalau 950 berapa? Coba Muhammad, ditelepon Mama, ditelepon. Dikali 950.000 dikali 84 berapa itu? Berapa? 80 juta. 80 juta. 80 juta. Berarti kalau uang dibiarkan sampai 1 tahun,
sampai jumlahnya minimal 80 juta wajib dizakati. Berapa zakatnya? 2,5%. Itu uang, ya. Kemudian bagaimana kalau barang? Contoh di toko. Kayak saya aja, ini saya juga lagi hitungan sama istri. Makan zakat. Namanya zakat tijaroh, zakat perdagangan. Zakat perdagangan itu cara ngitungnya sama kayak tadi. Dilihat dari pertama kali dagang sampai setahun. Kemudian sampai enggak kalau setahun tuh nisabnya. Batasan wajib mengeluarkan zakat, yaitu 84 gram atau kurang lebih kalau uang 80 juta. Yang dihitung apa? Yang dihitung barang dan juga uangnya. Jadi kita di toko tersebut dari pertama kali jual, itu barangnya dihitung, sampai akhir setahun ini barang dihitung sama untung semuanya. Kalau sampai 80 juta, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi tinggal dihitung. Nah, berapa? 79 juta. Tidak wajib zakat. Beb kurang 100.000. Ya enggak ada. Ini hitungannya. Tapi jangan pinter-pinteran. 80 juta nih. Wajib zakat. Eman-eman. Akhirnya sengaja. 10 detik lagi akan masuk 1 tahun. 10 detik lagi. Dikeluarkan nama dia 200.000. Enggak wajib zakat. Ini haram ini orangnya. Ya. Dosa besar karena dia mempermainkan syariat. Jadi intinya kalau sampai 1 tahun, kemudian sampai batasan nisabnya 84 gram emas, kalau dibulatkan 80 juta, itu barangnya yang ada, kemudian sama uang yang ada, kalau di total sampai 80 juta, wajib keluarkan zakatnya 2,5%-nya. Diberikan kepada fakir, miskin. Tidak boleh dikasih ustadz kiai ulama. Kecuali ustadz kiai ulamanya miskin. Tapi kalau ustadz kiai ulamanya punya motor, punya mobil, tajir, maka memberikan kepada mereka haram hukumnya. Tidak boleh. Kepada pesantren haram, tidak boleh. Madrasah, masjid haram, tidak boleh. Kenapa? Sudah ada orang-orangnya yang dinamakan 8 golongan dalam Al-Quran. Siapa itu? Fakir, miskin. Kemudian seorang mu'alaf yang baru masuk Islam walaupun dia kaya. Tidak apa-apa untuk melembutkan hatinya, perhatian orang Islam. Kemudian orang-orang yang punya utang. Kemudian amil zakat. Nah ini amil zakat, ingat ya. Amil zakat itu bukan yang bantu-bantu di masjid bagikan beras pakai gerobak. Atau yang nerima zakat. Bukan, itu bukan amil zakat. Itu mah amil-amilan kalau bahasa gampangnya. Itu amil yang dibuat. Amil zakat itu yang langsung ditunjuk sama pemerintah. Kalau bahasa kita ini basnas. Ya. Itu yang berhak menerima zakat. Tapi kalau yang di masjid di musa itu bukan amil. Itu amil-amilan. Dia membantu sukarela, ya, bukan ambil zakat, sehingga itu nggak boleh nerima zakat. Kalau kita sengaja ngasih sama dia, zakat fitrah kita tidak dihitung, maka kita wajib mengeluarkan lagi. Dan dia yang makan ini, si pemakan zakat fitrah atau zakat mal duit tadi, mau ustadz, mau kiai, mau ulama siapa saja, maka dia di perutnya sesungguhnya dia sudah menyiapkan untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Makan haram. Makanya guru kita Buya Yahya pernah menjelaskan ada namanya penjahat zakat. Siapa itu? Orang yang tidak berhak menerima zakat memaksakan diri untuk menerima zakat. Kesian. Ini fakir miskin sudah dapatnya setahun sekali, disunat lagi sama ustadz kiai ulama, disunat lagi sama pesantren. Maka tidak boleh. Ustadz kiai ulama itu dapat bukan karena ustadz kiai ulamanya, karena fakir atau miskin. Buka 4 madhab. Ya, jangan ngotot ini. Ada ini Imam Qofal. Imam Qofal, lihat itu ada 2 Imam Qofal. Sampai sekarang para ulama belum bisa menentukan Imam Qofal yang mana. Yang mengatakan fisabilillah dalam bab zakat fitrah itu yang ada dalam golongan itu adalah ustadz ulama. Tidak ada. 4 madhab sepakat. Semuanya jumhur sepakat mengatakan ustadz yang namanya fisabilillah itu bukan ustadz ulama. Tapi orang yang berjuang membela agama, negara, yang tidak diberi gaji sama sekali. Itu fisabilillah dalam bab zakat. Tapi di luar bab zakat, fisabilillah itu ya santri, ya ustadz, ya pesantren, ya masjid. Itu fisabilillah. Selain bab zakat. Kalau zakat itu ustadz ki ulama tidak masuk. Kalau ada ustadz ki ulama memaksakan diri nerima, ya siap-siap entah di akhirat urusan sama Allah dengan nerakanya. Makanya ustadz ki ulama makomnya tinggi. Setelah Nabi itu ustadz ki ulama tinggi makomnya. Kenapa? Karena mereka menyebarkan agama, membuat orang yang tadinya mau masuk neraka dipahami agama akhirnya bertobat. Pahalanya besar. Tapi kalau ustadz ulama ini nggak mengamalkan ilmunya,
yang bukan haknya tetap dicaplok dimakan, ya siap-siap dari hari kiamat urusan sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Jasmi ya. Nah, mangga. Haji Tarmin mau nanya. Tadi istrinya udah. Haji Tarminnya mau nanya. Haji mau nanya. Diwakilkan dulu. Halo. Mangga. Baik. Kemarin Al-Fagir saya kemarin khutbah Jumat di Garawangi. Kemarin saya bahas masalah itu. Khutbah Jumat kemarin, saya membahas tentang 6 perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Pak, puasanya sah selama dia tidak membatalkan puasa. Tapi pahalanya hilang. Makanya kita sering dengar hadis Nabi, kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atsi. Berapa banyak kata Nabi orang yang puasa cuma dapat lapar sama dahaganya saja. Dapat lapar sama hausnya. Pahalanya nggak ada. Siapa itu? Dijelaskan oleh para ulama namanya al-mukhbitot. Yaitu 6 perkara kalau dilakukan bisa menghilangkan pahala. 5 berasal dari mulut, 1 dari pandangan mata. 5 dari mulut, 1 berbohong. Sehingga siapa orang berpuasa berbohong walaupun bercanda, cerita bohong, tetap pahalanya akan hilang. Yang kedua adalah orang yang mengadu domba. Jadi memberi kabar kepada orang lain dengan niat untuk merusak hubungan di antara keduanya. Kemudian yang ketiga adalah menggunjing, ngomongin orang. Mau dia ngomongin langsung atau menjadi pendengar setia. Biasanya nggak pernah ngomongin orang. Cuma saya suka kalau ada orang ngomongin orang. Kayak enak banget di telinga. Sama ini. Biasanya nggak pernah ikut ngomongin orang. Tapi saya pembaca setia di grup WhatsApp kalau lagi ngomongin orang. Sama. Ya. Yang keempat adalah sumpah palsu. Jadi dia bersumpah berbohong. Itu bisa menghilangkan pahala puasa. Yang kelima adalah berkata dengan perkataan yang kotor, yang jorok, ya. Kata kasar yang jorok itu apa? Yang sekiranya orang tuh nggak senang, itu nggak boleh. Ya, baik itu nama-nama binatang ataupun yang lainnya, itu bisa menghilangkan pahala puasa. Nah, yang keenam ini yang paling bahaya. Dari mata. Apa itu? Melihat sesuatu yang dilarang dalam agama. Ngabuburit. Hati-hati. Ngabuburit boleh enggak di bulan Ramadan? Ditafsil, diperinci. Kalau ngabuburitnya tidak melanggar syariat boleh. Ngabuburit di masjid, di musola, membaca Al-Quran, bertafakur, etika bagus. Ngabuburit di masjid tapi ngeliatin si dia, oh tetap hilang pahalanya. Walaupun di masjid, di musola, di pesantren tetap hilang pahalanya. Ya. Jadi ngabuburit bisa jadi boleh, bisa jadi tidak boleh. Kemudian tidak boleh kita ini untuk melihat sesuatu yang dalam agama sehingga itu bisa menghilangkan pahala puasa. Sekarang bagaimana hukumnya kalau orang berjualan di siang bolong orang lagi berpuasa? Sama hukumnya dilihat. Kalau dia bisa meyakinkan orang yang beli sama dia adalah orang yang memang diperbolehkan tidak puasa, boleh. Contoh, yang datang kepada kita perempuan yang haid. Orang haid kan diharamkan puasa. Sehingga silakan dilayani. Yang datang kepada kita ibu-ibu yang hamil, menyusui, boleh. Atau seorang musafir, maka diperbolehkan tidak puasa. Tapi kira-kira bisa enggak memilah-milihnya? Kalau seandainya kita ragu, maka lebih baik tidak usah berjualan di pagi, siang, bulan Ramadan. Tapi berjualannya kapan? Tatkala menjelang buka puasa. Habis sholat asar, jam 4:30 baru berjualan. Dan itu jauh lebih baik. Karena ingat kata Nabi, man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Orang yang biasa mengentengkan yang syubhat, masih remang-remang ini nggak tahu ini orang puasa Anda, kita layani, maka suatu saat dia akan meremehkan dengan sesuatu yang haram. Sehingga lebih baik kalau pengen jualan, jangan di pagi, jangan di siang. Lebih baik sore menjelang buka puasa. Dan yakin rezeki sudah dijamin oleh Allah. Sudah 11 bulan kita mencari dunia, masa 1 bulan untuk fokus ibadah
Masa tidak bisa? 1 bulan spesial itu. Sampai Nabi waktu lagi gelisah yang kita sebagai umatnya, yang pendek-pendek umurnya, sedikit amalnya, diberi kabar gembira. Ya Rasulullah, aku akan berikan kepada umatmu 1 bulan. Kalau dia beramal, amal ibadahnya saya lipat gandakan. Saya berikan kepada mereka 1 malam. Kalau mereka beribadah di malam tersebut lebih afdal daripada 1000 bulan. Atau 83 tahun. Yaitu Lailatul Qadar. Siapa yang dapat Lailatul Qadar? Itu THR. Jadi kalau bahasa Lailatul Qadar itu THR, bonus dari Allah. Nggak mungkin ada bos, direktur, manajer ngasih THR sama orang yang males bekerja. Mustahil. Nggak mungkin Allah kasih Lailatul Qadar sama orang yang males-malesan. Habis sholat subuh jam 5 tidur, bangun jam 2 siang. Sholat duhur, habis itu tidur lagi, bangun setengah 6, sholat asar. Buka puasa, maghrib tidur lagi, bangun jam 4, sholat isya. Kemudian sahur, kemudian sholat subuh, bangun lagi jam 2 siang. Nah, nggak bakal dapat Lailatul Qadar. Ya, jadi ingat Lailatul Qadar hanya diberi oleh Allah kepada orang yang berusaha maksimal ibadah di bulan Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Baik, tadi siapa ya? Ibu ya? Ibu yang nanya tadi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik, ada pertanyaan. Bagaimana kalau orang Ramadan kemarin itu punya utang, belum dibayar sampai masuk Ramadan? Bagaimana cara membayarnya dia? Yang pertama dilihat, kalau dia ini tidak mengqadha sampai masuk Ramadan yang akan datang karena udur. Udur ini diatur dalam agama, bukan kita mengudur-udurkan diri, bukan. Udur diantaranya apa? Hamil. Contoh melahirkan. Sudah melahirkan, kemudian nggak lama dari melahirkan 3 bulan hamil lagi dia. Contoh kan ada ya, ada. Saya punya keluarga juga ada yang kayak gitu. Akhirnya nggak puasa lagi sampai masuk Ramadan yang akan datang. Maka dia cukup mengqadha saja, tidak harus bayar fidyah. Atau contoh dia hamil kemudian menyusui sehingga tidak bisa. Karena kalau dia tidak makan, tidak minum, takut asinya tidak keluar. Maka ente naon-naon. Tidak menjadi masalah. Dia entar kalau sudah selesai, maka dia cukup qadha saja. Intinya qadhanya wajib. Tapi yang kedua, dia wajib qadha plus bayar fidyah. Kenapa? Karena kelalaian dia. Kenapa? Karena dia mengundur-ngundur biasanya. Antar aja. Entar ya. Loh, kok Ramadan ini? Maka dia di samping wajib qadha plus bayar fidyah. Jadi karena kelalaian dia, kemalasan dia, tidak ada udur sampai masuk Ramadan yang akan datang, di samping dia wajib qadha plus bayar fidyah, 1 puasa, 1 kali qadha plus bayar fidyah. Fidyahnya berapa? 6,7 ons beras atau dibulakan 7 ons beras. Diberikan kepada siapa? Fakir, miskin, bukan ustadz ulama. Habib Novel, ini fidyah saya 7 kuintal. Karena saya sudah berapa? 3 tahun, 10 tahun nih. Puasanya nih agak-agak. Ini saya bayar, enggak boleh. Saya juga pasti akan nolak. Kenapa? Karena saya tidak berhak. Loh enggak, ini Habib kan ustadz. Terus ustadz plus Habib lagi. Double harusnya nih. Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan hak saya. Segala sesuatu kalau bukan hak kita, tidak boleh kita minta. Apalagi ngambilnya. Tidak boleh. Tapi kalau tiba-tiba ke rumah Habib ini ada beras, Habib ini ada uang 10 juta, wahlan wa sahlan. Kenapa? Jadi seperti itu ya. Jadi kalau karena kelalaian, maka dia wajib qadha plus fidyah. Kalau ada udur, maka dia cuma wajib qadha saja. Nah, Allahu a'lam bishawab. Jelas lagi? Ya. Anda satu saja. Tidak ada double-doublean. Fidyahnya itu ntar. Kalau dia lalai, qadha plus fidyah. Contoh dia ini sampai 3 hari. Ya dia qadha 3 hari. Setiap 1 harinya 1 fidyah. Jadi 3 qadha, 3
fidyah. 7 ons kali 3, 21 ons diberikan kepada fakir miskin. Jadi nggak ada double, nggak ada. Cuma entar dia kena fidyah atau tidak dilihat. Kalau udur tidak kena fidyah, kalau dia kena lalai maka wajib bayar fidyah. Jelas ya? Nah, fadhol. Silakan yang lain? Enggak. Ya. Baik. Membayar zakat yang paling afdol kita datang kepada orangnya langsung. Ini yang paling afdol. Jadi nggak lewat masjid, nggak lewat kiai, nggak lewat pesantren, nggak lewat siapapun. Kita datang kepada orang yang fakir miskin bawa sendiri. Apa hikmahnya? Ntar kita tahu, oh ternyata dia bukan butuh beras saja. Ternyata dia butuh listrik, dia butuh air, dia butuh gorengan. Contoh nih, dia butuh telur, butuh terigu, butuh semuanya. Itu hikmahnya. Kenapa orang yang memberikan zakat lebih utamanya dia bawa sendiri. Bukan dititipkan, disalurkan kepada masjid, musola, bukan. Tapi dibawa sendiri, itu yang paling afdal. Hikmahnya apa? Agar kita tahu. Ternyata dia butuhnya bukan cuma beras. Anaknya ternyata mau lebaran, belum punya baju. Ternyata bapaknya mau lebaran, belum punya baju. Ibunya mau lebaran, belum punya kerudung yang baru masih yang lama. Yang sudah warnanya itu apa ya, luntur lah kerudungnya. Sehingga itu hikmahnya. Kemudian kalau kita melalui orang lain, tidak apa-apa. Cuma pastikan ini zakat ini benar. Jangan sampai zakat dikasihkan ke masjid, dikasih sama orang kaya. Tidak boleh. Dikasih sama ustadz kiai ulama, yang ustadz kiai ulamanya bukan fakir miskin. Tidak boleh. Makanya paling afdolnya zakat itu kita sendiri yang ngasih. Tinggal contoh, kita tinggal di sini. Tinggal cek siapa yang fakir, siapa yang miskin. Selesai kita datang kasih. Ya. Dan itu paling afdol. Tapi barangkali ini biasanya kita nggak tahu ini siapa-siapanya, kita pakai ke masjid nggak apa-apa. Ntar masjid yang penting kita tahu ini masjid orangnya amanah. Sehingga kan diberikan kepada betul-betul fakir miskin. Bagaimana caranya? Ya kita lihat masjidnya. Punya data enggak? Oh ada datanya ini. Oh iya ya saya tahu ini. Nggak apa-apa. Ya. Jadi intinya yang penting sampai kepada 8 golongan tadi. Atau fakir miskin gampangannya. Maka nggak apa-apa. Mau pakai secara langsung kita lebih afdol, lebih bagus. Tapi kalau mau lewat sarana kayak ustadz ulama untuk mengasihkan ke sana atau masjid, musola, pesantren, tidak apa-apa. Tapi pastikan itu betul-betul sampai kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Boleh. Yang penting dipastikan tidak dimakan sama pengurus masjidnya, itu aja. Kalau kita lihat, ini kadang-kadang dimakan sama pengurus, ya tidak boleh. Jadi yang penting kita yakin ini beras kita akan disalurkan, bukan dimakan sama mereka. Disalurkan kepada fakir miskin, maka ente naon-naon. Tidak menjadi masalah. Ya makanya Anda bilang tadi kita harus lihat data. Ini mau dikasihkan, mana datanya? Ada ini. Nah, ini jadi burhan. Jadi bukti, maka tidak menjadi masalah. Tapi tetap yang paling afdal kita sendiri. Al-Fakir pun usaha dari dulu tuh biasanya kita datang sendiri. Karena ntar waktu ke sana kita lebih banyak tahu ternyata orang ini butuhnya bukan cuma beras. Wallahu a'lam bishawab. Betul kan? Biasanya kan di sekolah itu kebanyakan ambil simpel ya anak-anak sama tidak lakukan secara bawa uang bukan beras. Nah kalau misalnya pakai uang gimana? Terus diambil tuh yang maksudnya ditampung kan di sekolah. Nah ada pengurusnya dapat uang dari zakat gitu. Boleh nggak nerimanya? Atau berupa beras yang lainnya? Baik. Bagaimana hukum zakat dengan harta? Dalam mazhab Imam kita Syafi'i tidak sah. Mazhab Imam kita Syafi'i tidak sah. Zakat harus dengan makanan pokok. Di Indonesia makan pokok apa? Beras. Maka harus pakai beras. Tapi terkadang di antara kita ribet. Mau beli beras ribet. Ya sudah. Kita bertaklid dalam keadaan itu saja. Boleh. Tapi biasanya masjid musola itu cerdas DKM-nya. Sehingga apa? Disiapkan beras di sana. Sehingga uang dikasih. Tapi berasnya sudah ada. Jadi cuma seakan-akan masjid musola itu
ya jadi tukang beras juga gitu. Cuma terkadang ada yang tidak pakai uang. Nah kalau pakai uang kita bertaklid pakai madzhab Imam Abu Hanifah. Boleh, tapi hitungannya bukan hitungan madzhab Imam Syafi'i. Kalau madzhab Imam Syafi'i berapa? 2,75. Kalau 2,5 itu syubhat lah kalau katanya. Nah, kurang dikit nggak sah ntar zakatnya. Harus 2,5, tapi memastikan 2,5 kan repot. Sehingga para ulama lebih cenderung 2,75. Kalau bisa 3 kilo. Setahun sekali masa melebihkan sedikit aja ribet. Kalau pakai madzhab Imam Abu Hanifah, pakai uang, hitungannya tuh bukan 2,75, tapi 4 kilo. Sehingga kalau 1 kilonya itu 10.000, dia wajib uangnya 40.000, bukan 27.000, bukan 27.500. Ya. Jadi kalau kita pakai beras, pakai uang, maka kita ikut madzhab Imam Abu Hanifah. Nah, kalau pakai uang, hitungan beliau itu bukan 2,75, tapi 4 kilo. Ya, kadang-kadang banyak orang salah paham. Pakai uang cuma hitungannya pakai madzhab Syafi'i beras. Tidak boleh. Kalau kita pakai duit, pakai fulus, pakai uang, hitungannya kita madzhab Imam Abu Hanifah. Hitungannya madzhab Imam Abu Hanifah. Berapa uang? Dalam madzhab Hanafi, yaitu 4 kilo. Kalau 1 kilo 10.000 berarti uangnya harus 40.000. Enggak, Beb, kemahalan. Ya sudah, beli beras sana. Bawa sendiri. Ya. Jadi jangan mau enak sendiri pakai yang murah, nggak mau capek. Dan ingat ya, kalau kita mengeluarkan zakat, itu kan kita sebetulnya sama bersedekah, cuma sifatnya wajib makin berkah. Kata Nabi, tidaklah harta itu kan selamat di darat ataupun di laut, kecuali dengan zakat. Tidak ada orang kaya itu bakal makmur kalau dia tidak mengeluarkan zakat. Pasti hancur, tunggu aja kalau dia masih ada. Punya dagangan, nggak mau mengeluarkan zakat, tunggu hancur itu entah. Kemudian dia punya duit, dibiarkan, dari keluarkan zakatnya, tunggu aja ntar. Pasti akan dihancur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu sudah janji dari Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bagaimana kalau amil ini ngambil daripada zakatnya? Haram, tidak boleh. Dia tidak ada hak sama sekali di dalamnya. Sehingga nggak boleh, itu sama saja seperti mencuri. Kalau mau langsung ngobrol aja tuh poin sama orang yang ngasih zakat itu. Pak, saya capek ini, boleh enggak saya minta 10.000? Nah, gitu baru boleh. Jangan ngambil dari sini, enak banget. Tidak diperbolehkan ya. Kenapa? Karena itu bukan hak kita. Saya kira tadi pertanyaannya seperti ini. Yang banyak bukan itu pertanyaannya. Bagaimana kalau anak SD ngumpulin duit patungan? Ya. Itu apa? Nah, itu korban. Nah, jadi intinya itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu bukan haknya kita. Jadi kalau mau tuh poin saja, Pak, saya capek 10.000 buat beli apa kayak air seger gitu. Nah, maka itu diperbolehkan tuh poin. Jangan akhirnya gara-gara nggak enak nyomot dari sini 5.000, 5.000. Nggak boleh, haram itu. Karena bukan haknya kita. Wallahu a'lam. So, nggak fadhol, silakan yang lain. Mangga. Nanya. Udah sunat belum? Nanya apa? Sok. Kita mau nanya, kamu tidur? Fadhol. Baik, ada pertanyaan bagaimana kalau pegawai negeri zakatnya itu dipotong. Pertama, tidak ada profesi yang dizakatkan, tidak ada. Jadi dalam madzhab kita Imam Syafi'i tidak ada profesi itu zakatnya itu, tidak ada. Walaupun dia ini jadi profesi, contoh, maaf kemarin nanya, jadi artis, profesi artis, gajinya sebulan sampai 1 miliar, tetap nggak wajib zakat. Orang profesi jadi apa yang di pemerintah tuh, PNS, itu nggak ada wajib zakat. Pegawai walaupun gajinya 1 triliun nggak wajib zakat. Kenapa? Karena zakatul mihnah. Jadi profesi itu bahasa Arabnya itu kalau dalam bab zakat itu mihnah. Zakatul mihnah dalam mazhab kita Imam Syafi'i itu nggak ada. Sehingga ini Al-Faqih Jalal tadi tidak boleh jadi penjahat zakat. Jadi ada penjahat zakat yang ngambil, ada penjahat zakat yang maksa orang tidak wajib zakat dipaksa untuk mengeluarkan zakat. Kayak tadi itu. Profesi. Dalam madzhab Imam Syafi'i tidak ada. Baru madzhab Imam Abu Hanifah ada. Cuma kita ini madzhabnya apa?
Syafi'i. Sehingga jangan maksa. Oh, kamu kan gajinya 1 miliar. Saya aja ini yang cuma pedagang kecil-kecilan sampai 84 gram atau 80 juta wajib zakat. Kamu ini sebulan aja 1 miliar. Kalau 1 tahun 12 miliar ya saya rugi. Kamu enak nggak zakat? Ayo keluarkan zakat. Nggak boleh. Tapi kalau mau orang itu bersedekah dengan sukarela. Sehingga intinya zakat profesi tidak ada dalam madzhab kita ya Syafi'i. Sehingga jangan paksa orang mengeluarkan zakat karena dia tidak wajib haram hukumnya. Itu yang tadi namanya penjahat zakat. Tapi kalau dia mau sedekah ya sukarela. Wallahu a'lam bishawab. Enggak istri-istri ada lagi. Ini ibunya ada enggak? Bu ada, Bu? Tapi pemotongan itu udah langsung dari kantor, Bib. Baik. Terus kita harus kata Habib kan tadi udah terangkan ya. Sebagai pemaksaan. Alangkah baiknya kita di sini ngasih jalan rakyat gitu. Kalau seandainya ternyata kita dipotong, alasannya zakat aja ya. Iya. Alasannya zakat. Ya kita komplain. Pak, maaf. Setahu saya tanya sama beberapa ustadz, kalau profesi tidak wajib zakat, Pak. Sehingga maaf, Pak, itu hak saya. Tolong jangan dipotong. Ribut. Kamu nih nggak taat ya sama atasan. Ya kita jelaskan. Kalau dijelaskan nggak ketemu titik temunya, ya sudah kita niatkan untuk sodako. Maka mudah-mudahan dengan kita ikhlas, niatkan sodako, Allah ganti lewat pintu ya yang lainnya. Tapi tetap kita harus memperjuangkan, itu haknya kita. Nggak boleh pemaksaan seperti itu. Makanya penting bagi kita bekerja dimanapun, minta ada rutinan kajian di tempat kerja kita. Penting. Makanya Al-Fakir saya juga di Cirebon juga ngisi di mall-mall kita ada kajian. Di plaza kita ada kajian. Di beberapa toko kita ada kajiannya. Kenapa? Karena mereka tuh tetap berhak belajar ilmu agama gitu. Apalagi kayak masalah perjualbelian, masalah zakat, infak, semuanya harus. Ya, makanya kalau bisa bekerja dimanapun usulkan, Pak, bos, direktur, manajer, tolonglah sebulan sekali ada kajian. Sok silakan, dari mana? Dari Window Haji siapa? Habib Novel Atos. Siap berangkat. Ya, karena belajar ilmu agama itu penting, tidak melihat tempat. Yang penting kita tetap wajib ngaji. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, Kang? Siapa? Samson. Lupa pertanyaannya. Masih ingat. Baik. Ada pertanyaan bagaimana cara kita menyikapi untuk menyeimbangkan ya antara hablum minallah dan hablum minan nas. Yang perlu kita pahami, seimbang itu tidak mesti harus sama. Itulah arti adil. Adil itu tidak mesti harus sama, tapi menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, pada porsinya masing-masing. Apa yang harus kita lakukan? Hablum minallah, lakukan semuanya. Selebihnya kita lakukan hablum minan nas. Itu yang paling penting. Contoh, waktunya sholat, ya sholat. Jangan gara-gara ada tamu kita temenin. Kok sholat duhurnya 2:30? Saya nemenin tamu. Loh kenapa? Hablum minan nas. Namanya hablum minan nas, nggak ngaji ini. Hablum minan nas tidak boleh sampai memalingkan hablum minallah. Hablum minallah pun tidak boleh memalingkan hablum minan nas. Contoh, memikirkan hablum minallah tapi melantarkan daripada hablum minan nas. Contoh, ibu kita sakit, kemudian butuh makan, butuh minum. Pak, Bu, maaf, sekarang waktunya sholat. Saya sholat dulu ya. Ibu sabar ya, tahan setengah jam aja. Wah, ini kurang ajar ini anak. Selesaikan dulu hajat kita punya orang tua, karena itu masih batas normal. Tapi kan sholat paling baik tepat pada waktunya. Iya, itu hablum minallah. Tapi ini hablum minan nas juga penting. Selesaikan dulu orang tua, baru hablum minallah. Kemudian yang kebalikannya, hablum minan nas sampai meninggal hablum minallah. Kayak tadi diantaranya, ngurusin tamu hablum minan nas, tapi hablum minallah sholatnya dia di akhir. Lalu bagaimana? Ajak dong dia untuk sholat berjamaah. Baru sholat berjamaah 5 menit, 10 menit kan. Setelah itu baru kita ngobrol lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kang, apa hebat mananya? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sementara saya lihat ada beberapa pengalaman saya sudah melewati jam kerja tapi si pekerja masih mengerjakan tanpa ada overtime. Baik, bagaimana kalau ada orang bekerja sudah ada jamnya, contoh masuk jam 7 selesai jam 4 sore, tapi sudah jam 4 sore tetap disuruh kerja, anggaplah bahasanya beres-beres dulu, itu bagaimana hukumnya? Hukumnya haram, tidak boleh. Kalau mau jadi halal dia harus memberi uang overtime tadi, uang lebih. Kalau bahasanya mah uang lembur. Kalau dia nggak memberikan itu hukumnya haram. Tapi kalau orang yang lembur itu dengan sukarela, tidak mengharapkan daripada uang, yaitu namanya ridho dengan ridho, tidak menjadi masalah. Cuma kalau orang ini nggak mau kemudian dipaksa sebentar lagi, maka tetap tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Jadi intinya, kalau orang itu sudah ada jam kerjanya, maka dia wajib sesuai jam kerjanya. Kemudian Anda boleh pulang, tidak menjadi masalah. Kalau disuruh untuk mengerjakan lagi, kalau kita ternyata ada udzur, ya sudah kita pulang, nggak ada masalah. Yang penting izin baik, maaf Pak, saya sudah waktunya pulang, saya ada udzur, kemudian pulang, tidak menjadi masalah. Tapi kalau seandainya kita mau mengerjakan, kemudian kita minta uang lebih, itu sah, karena itu di luar jam kerja. Tapi kalau seandainya kita ngelihat, oh ini tidak apa-apa lah, saya beres-beres, saya ikhlas, maka tatkala kita melakukan itu ikhlas, ya sudah tidak menjadi masalah. Dan yakin, kalau kita bantu orang, Allah akan bantu kita. Sehingga kalau kita merasa diperlakukan seperti itu, karena mungkin dia kita untuk bantu, ikhlaskan. Allah akan berikan pintu dari yang lainnya. Dan yakin, Allah akan mungkin gerakan orang-orang tersebut melihat kita yang rajin, maka mungkin akan diangkat daripada jabatannya. Yang penting ikhlas, karena Allah jangan pamer. Bos nih bos, saya kerja lebih ya. Oh ini malah mau dipecat nih. Jadi intinya kalau maksa hukumnya haram. Tapi kalau kita sukarela tidak menjadi masalah. Kalau kita mau memperkerjakan lebih, ya harus ada uang lemburnya. Wallahu a'lam bishawab. Nging, mau nanya? Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian fakir dan miskin. Baik, nah ini. Barangkali saya tadi fakir miskin. Ya iya, ini tahu nih, tahu enggak nih fakir miskin. Fakir miskin kalau bahasa Indonesia itu hampir sama. Cuma kalau dalam bab zakat fitrah itu dijelaskan apa bedanya fakir sama miskin. Kalau fakir itu orang yang punya pekerjaan, punya. Fakir miskin punya pekerjaan. Tapi kalau fakir itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sampai separuh. Jadi di bawah separuh. 40-30% itu fakir. Kalau miskin dia punya pekerjaan tapi hanya memenuhinya separuh atau lebih. Jadi 50-70 itu namanya miskin. Jadi fakir itu jauh di bawahnya miskin. Ya, jadi kalau fakir punya pekerjaan, punya penghasilan tapi tidak sampai separuh. Ya, 40-30. Tapi kalau miskin punya pekerjaan tapi tidak sampai sempurna, separuh atau lebih, 50% atau 70% itu miskin. Contoh, fakir ini butuh sebulan 1 juta, tapi dia punya penghasilan cuma 300-400, nggak sampai separuh, itu fakir. Kalau miskin, dia ini butuh sebulan 1 juta, cuma dia punya uangnya antara 500, 700, 800, tidak sampai 1 juta, itu namanya miskin. Wallahu a'lam bishawab. Bibu, istri, mau nanya? Hah? Ada? Nah, istri siapa? Haji Tarmin lagi. Karena tahunya istri Haji Tarmin besi, yang lainnya tahu. Ada lagi? Ibu ada? Fadol, silakan. Nah. Dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah itu Quran itu makhluk atau bukan? Baik, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Quran itu makhluk atau bukan? Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu, Al-Fakir lupa nih apa penjelasan. Bos, ntar coba jauh di pending ya untuk masalah Al-Quran. Karena ini sensitif masalah akidah. Jadi Al-Quran itu makhluk atau bukan? Itu intinya ada tafsirnya. Wallahu a'lam bishawab. Sepengetahuan Al-Fakir ya
yang namanya makhluk itu selain Allah. Itu makhluk. Ya. Jadi definisi makhluk itu adalah selain Allah. Arsy, kemudian kolam, lauhil mahfuz, semuanya adalah makhluk. Siwa Allah itu namanya makhluk. Tapi penjelasan tentang masalah Al-Quran yang kalamullah, nah itu ana wallahu a'lam bishawab. Coba ntar Al-Faqir lihat lagi tentang masalah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Cuma yang jelas pokoknya selain Allah itu namanya makhluk. Cuma masalah kalamullah, nah itu kayaknya ada tafsir penjelasannya. Itu Al-Faqir lupa itu. Ya. Nah, misalnya tadi dijawab selanjutnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhol, silakan yang lainnya. Ini sudah sebelah sini ada orang. Oh, ada. Fadhol. Silakan ada yang nanya. Mangga. Ada yang nanya? Oh, belakang juga ada ibu-ibu. Mau nanya, Bu? Bebas. Fadhol lagi. Maka ini nyantai sambil dilihat. Kang Ing ada leetannya. Yang Wayu, kopinya habis. Masih. Sini ada 2 nih. Fadhol. Nah. Ya. Bagaimana kalau zakat fitrah kita ini diberikan kepada yatim piatu? Yatim piatu itu hampir rata-rata mereka tuh fakir miskin, apalagi sudah di yayasan. Maka kita berikan ke sana tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita melihat zakat itu paling afdol diberikan kepada siapa? Yang ada di kampung kita, bukan keluar. Jadi kita boleh zakat itu dioper keluar dari desa kita dengan syarat di tempat kita ini semuanya sudah terpenuhi. Yang kedua, di luar ada yang lebih membutuhkan. Maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau di desa kita masih banyak yang fakir miskin, harus dibantu, tentu yang lebih diutamakan ada di desa kita sendiri. Tapi kalau ternyata di desa kita sudah banyak kok yang memberikan sama mereka ini. Ada yang dapat 7 apa ini semuanya dari per orangnya. Intinya sudah banyak. Kemudian kita lihat di luar tuh banyak yang membutuhkan, maka kita oprek keluar tidak menjadi masalah. Ya, tapi tetap yang lebih dimaksimalkan, dioptimalkan adalah yang ada di desa kita. Baru kalau di desa kita lihat yang fakir miskin sudah terpenuhi, banyak yang memberikan, kita lihat di luar banyak yang lebih membutuhkan, baru kita oper di luar, maka itu jauh lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ini tugas RT RW, sebenarnya bukan masalah gengsi. RT RW-nya ngurus yang benar gitu loh. Jadi kan ada istilah pendataan. Kan pendataan itu kan bukan sifatnya baku. Masa ini fakir miskin sampai 10 tahun fakir miskin padahal dia sudah ada yang kaya, sudah yang punya toko. Nah, ya kan ada pendataan. Ya, jadi ya RT RW-nya intinya yang lebih memaksimalkan lagi. Kalau apalagi pas mau Ramadan seperti ini ya didata lah. Datang ke rumah-rumah, dicek permisi ke dapurnya apa semuanya itu dilihat. Nah, Fadol silakan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Offset itu namanya. Bukan apa. Ini bagaimana pertanyaan kebalikannya? Kalau tadi jam 7 sampai jam 4 disuruh kerja lagi. Kali kebalik. Jam 7 pulang jam 4 pulang jam 2. Bagaimana hukumnya? Hukumnya haram. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah digaji. Maka dia wajib untuk mengikuti aturannya selama tidak menyuruh kepada yang haram.
Bahkan orang yang bekerja, yang sudah pasti digaji, dia puasa sunnah. Senin Kemis, Daud. Kemudian di tengah-tengah kerjanya itu dia lemes, males. Ditanya bosnya, kenapa kok lemes? Puasa bos, wayahna. Nggak boleh seperti itu. Haram hukumnya puasanya. Kenapa? Puasa itu sunnah. Anda kerja digaji, hukumnya wajib. Bahkan kalau ada orang sedang bekerja, dia mengutamakan sholat dua daripada bekerja, hukumnya haram. Kecuali memang jam istirahat. Kecuali pekerjaan dia sudah selesai, maka baru dia diperbolehkan. Tapi alangkah baiknya walaupun dia sudah selesai, izin kepada bosnya untuk melaksanakan perkara-perkara sunnah. Kenapa? Karena kerja yang kita sudah terikat kontrak atau gaji, kok ternyata kita malas-malas, itu hukumnya haram. Ibadah saja haram, apalagi males-malesan. Kita puasa jadi males. Gara-gara nonton bola sampai jam 2 malam. Sampai jam 4 akhirnya kerjanya jadi lemes. Sunnah aja haram lagi nonton bola. Maka tidak diperbolehkan. Jadi kalau mau jujur ya dia harus dipotong itu uangnya. Entah. Kalau tadi dikasih uang lembur, ini uang lembur untuk bayar bosnya. Karena apa? Karena kerjanya minta pulang duluan. Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik. Nah, ada pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau kita sholat tapi renggang gitu intinya. Karena lagi pandemi. Yang pertama yang perlu kita pahami, kemakruhan orang sholat itu adalah tidak rapat shofnya. Itu makruh. Makanya kalau kita lihat imam itu setiap mau takbir, biasanya kita dengar selalu mengatakan sawu sufufakum. Fa inna taswiyatus sofi min tamami sholah au min tamami iqamatis sholah. Rapikan sof kalian, karena merapikan sof termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Sehingga itu biasanya disuarakan agak merapat. Dan ini kesunahan kata para ulama kita yang hampir hilang. Jadi kadang kita dapati mau di masjid, di musola, imam ini nggak pakai ngatur barisan. Sudah qomat, la ilaha illallah, langsung Allahu Akbar. Ini yang belakang masih pada ribut, softnya masih belum rapi, ini sudah Allahu Akbar. Ini salah satu sunnah yang sudah sering ditinggalkan. Sehingga akhirnya apa? Gara-gara imamnya langsung takbir masih ribut. Yang sholat tidak khusyuk, softnya masih ada yang mencong-mencong. Ya, maka itu imamnya pun dapat kemakruhan tersebut. Ya, bang kalau dipastikan imamnya nggak mau ngatur, bisa haram imamnya itu. Sholatnya sah, cuma dia dapat dosa. Kenapa? Karena dia nggak mau ngatur. Bahkan dalam hadis kamakol, Nabi waktu setelah qomat, Nabi ngatur soft itu sampai ke belakang. Diatur sama Nabi. Saking apa? Pengen dirapikan sama Nabi. Sekarang, bagaimana kalau softnya renggang sampai harusnya bisa diisi? Kalau yang renggang, lebar. Harusnya bisa diisi nih. Tapi nggak ada yang isi orang itu. Bagaimana hukumnya? Orang yang sholat di belakang dia tidak diterima sholat berjamaahnya. Sholatnya sah, tapi pahala berjamaahnya tidak mendapatkan sama sekali. Kenapa? Karena dia tidak menyempurnakan soft yang ada di depannya. Makanya ini PR imam. Kalau bisa imam-imam itu sebelum takbir diatur dulu softnya. Apalagi sholat yang loba orangnya. Sholat Jumat, jangan takbir dulu. Atur dulu itu barusan. Saya sering mendapatkan kadang-kadang imamnya langsung takbir, di belakangnya masih wah. Apalagi anak kecil, wah, lebih ribut lagi. Sehingga jangan takbir dulu. Atur bagaimana ini makmum sampai
berdiam diri, kemudian diatur softnya. Itu kesunahan kata para ulama yang hampir hilang. Seorang imam tidak ngatur. Ntar ada insya Allah lain kali kita hadirkan beberapa kesunahan yang sering dilalaikan oleh imam. Ada diantaranya lagi, habis baca Al-Fatihah langsung baca surat. Sunnahnya dalam kitab Safinatun Najah, kita fikih yang tipis yang penuh berkah, itu diantara kesunahan itu, diantaranya setelah baca waladhdallin, Fatihah selesai, itu imam itu sunnahnya diem dulu. Jangan baca surat. Cuma kan kita kadang, kita dapati di musola, di masjid itu kadang imam sudah selesai baca Fatihah, langsung baca surat. Sehingga apa? Apa yang jadi dampaknya? Makmumnya baca Fatihah, bingung dengerin juga imam baca surat. Sehingga yang sunnah itu setelah baca waladhdallin, makmum jawab amin, imam diam dulu sampai batas waktu sekiranya makmum cukup untuk membaca Fatihah, baru si imam baca surat. Itu yang sunnahnya. Cuma kadang-kadang kita dapetin di masjid, di musola, di langgar kita itu kadang-kadang nggak seperti itu. Habis Al-Fatihah langsung hajar baca surat. Akhir baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu. Imamnya akhir baca apa contohnya? Alam taro kaifa rabbuka. Akhir pas iyyaka na'budu, ngikut baca alam taro juga. Kan bingung coba. Contoh nih, saya lagi ngomong, sebelah kiri saya ngomong, saya bingung juga. Saya ngomong, ini ngomong. Ini contoh. Saya juga bingung, ini gimana nih? Pasti ganggu. Ya, makanya ini sunnah diantaranya yang sering dilakukan oleh imam. Sehingga yang paling baik itu imam setelah baca Fatihah selesai, kasih waktu sekiranya makmum bisa menyelesaikan baca Al-Fatihah. Baru setelah itu imam baca surat. Nah, jadi bagaimana kalau seandainya dalam pandemi? Tidak apa-apa kalau pandemi. Itu pengecualian. Tapi sekali lagi, semuanya dikembalikan kepada tempatnya masing-masing. Kalau tempatnya tidak pandemi, dia mempandemi-pandemikan, maka kalau itu sampai renggang, makruh. Kalau harusnya bisa diisi, tidak diisi, maka yang belakangnya tidak dapat keutamaan sholat berjamaah. Sah sholatnya, tapi seakan-akan dianggap seperti sholat sendiri. Kemudian yang kedua tadi apa? Nah, bagaimana? Di sini dikembalikan kepada desanya masing-masing. Yang melarang itu sebetulnya kalau kita lihat mau diaturannya itu, yaitu sebetulnya Satgas. Ya, yang bagian COVID. Sehingga dikembalikan pada rujukan itu. Kalau ternyata di desa kita tidak ada COVID-nya atau bahasa gampangnya bukan zona merah, maka nggak apa-apa kita melakukannya. Itu dikembalikan kepada kebijakannya masing-masing. Tapi kalau seandainya kita sudah zona merah, kok maksa dan terjadi apa-apa, ya kita yang menanggungnya. Jadi kalau di tempat kita zona merah, meninggalkan sholat Jumat pun boleh. Tapi wajib sholat duhur. Wah, alhamdulillah enggak sholat Jumat, tidur, bangun asar. Loh, kenapa enggak sholat Jumat? Zona merah COVID. Kan enggak sholat duhur. Kan sholat Jumatnya libur. Ya otomatis duhurnya libur, ngaji makanya. Itu Jumatnya saja, tapi tetap duhurnya wajib. Itu ingat kalau sudah zona merah. Cuma jangan di zona-zona merah kan. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Fadhal. Baik, bagaimana kalau kita sholat jamaahnya cuma 4 atau 5? Ya tetap dirapikan softnya. Kecuali kita jamaahnya cuma 1, imam sama makmum. Jangan akhirnya diluruskan sama imam. Oh ya, tidak boleh, makan bisa dasar sholatnya. Jadi yang dinamakan dirapikan itu ya kalau 2. Jadi tetap harus di belakang imam rapet. Tetap. Jadi yang namanya di aturan itu merapikan soft itu ya tatkala itu 2 orang. Kalau 1 orang merapikan gimana? Masa dempet ke si imamnya sampai sejajar, ya. Jadi yang namanya merapikan soft itu kalau sudah 2 tetap dirapikan, apalagi 3, 4 sampai 5. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita cukupkan. Ada lagi nanya? Ibu sudah? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kemudian itu ada namanya sholawat busyra. Kemarin kalau hadir di Masjid Muawana Rebo malam Kamis, saya punya guru yang kemarin ngisi
yaitu Dr. Al-Ustadz Al-Habib Segaf bin Abi Hasan Baharun. Beliau memberikan ijazah sholat busyro. Apa itu sholat busyro? Sholat busyro ini Habib Segaf Baharun kemarin menceritakan. Di tahun 2016 ada anaknya Abu Yahya Hasan Baharun ini yang mimpi Nabi. Diajarilah anak Abu Yahya Hasan tersebut sholawat busyro. Bangun tidur, beliau langsung hafal. Anaknya Abu Yahya Hasan Baharun ini. Setelah hafal, itu diajarkan dibaca sebanyak 41 kali. Barang siapa yang membaca sholat busyro sebanyak 41 kali, itu sama seperti baca Yasin 41 kali keutamaannya. Kan kita sering dengar, yang punya hajat, punya keinginan, kalau ingin dikabul oleh Allah, baca Yasin 41 kali dudukan. Ternyata dengan baca sholat busyro ini 41 kali dudukan saja, itu sama seperti baca Yasin 41 kali. Kemudian kata beliau, siapa membaca sholat busyro habis sholat subuh, ya, pokoknya masih waktu subuh saja, nggak mesti harus kita di masjid, di musola harus di situ, nggak baca aja zikir, doa seperti pada umumnya. Setelah itu sok cari tempat yang enak, habis itu duduk, yang penting di waktu subuh baca sebanyak 41 kali. Mau pulang ke rumah silakan, mungkin lebih steril di rumah, silakan di rumah. Yang penting waktu subuh 41 kali, maka di situ dijelaskan semua hajatnya akan dikabul oleh Allah, semuanya. Beliau menceritakan kemarin ada orang yang kena penyakit stroke. Sudah bertahun-tahun. Baca sholat busyro, alhamdulillah jadi sembuhnya. Bagi orang yang sudah bertahun-tahun kena stroke. Ada lagi yang punya kredit utang sekian puluh miliar. Bingung, liar mau bayarnya gimana ini. Ala kulli hal akhirat ternyata beliau amalkan sholat busyro. Beliau punya teman yang dulu culas nakal, dibawa kabur uangnya berpuluh-puluh miliar. Ternyata datang dengan sukarela memberikan utangnya yang dulu. Sampai dia akhirnya bisa bayar dan punya uang sendiri. Setelah wasilah membaca sholawat busyro. Banyak ya. Beliau ceritakan, cuma tidak semuanya beliau ceritakan. Intinya khasiatnya sangat luar biasa. Kata beliau, kalau membaca sholawat busyro ini nadanya seperti nada tibil qulub, Allahumma sholli, kayak gitu nadanya, maka Nabi Muhammad SAW insya Allah kata beliau akan hadir di dalam pembacaan sholawat busyro dengan nada sholawat tibil qulub. Nah, oleh karenanya saat ini ya, barangkali kemarin ada yang belum hadir ya, ntar saya akan bilang saya ijazahkan sholat busyro. Setelah saya bilang saya ijazahkan sholat busyro, Bapak Ibu menjawab saya terima ya. Saya bacakan ya. Saya ijazahkan sholat busyro ini kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, saya terima ijazahnya. Baik, sekarang kita baca 3 kali. Semua yang punya hajat diniatkan. Malam hari ini punya hajat apa, keinginan apa, niatkan. Belum menikah, pengen jadi alumni jomblo-jomblowati tahun ini, hadirkan, niatkan. Udah menikah belum punya anak, niatkan. Sudah punya anak, agak-agak anaknya, niatkan biar anaknya jadi anak yang soleh dan soleh. Punya tetangga agak-agak, niatkan, mudah-mudahan tetangganya jadi tetangga yang soleh dan soleh. Semuanya diniatkan. Nadanya seperti nada sholawat tibil qulub. Dapat semuanya sudah? Dapat? Dapat. Ini belum dapat nih. Antum yang kecil nggak dikasih, yang merengut yang kecil. Ngambek nggak mau datang lagi besok. Bisa baca bahasa Arab? Bisa ya, udah ikro berapa? Ikro 9 udah. Yang belum punya silakan dimiliki. Ya, yang belum punya silakan dibawa. Kalau yang sudah punya entar dikembalikan. Ya. Kalau seandainya Beb, ini Habib ntar besok punya lagi enggak? Ya kita jawab kita cuma punya ini. Udah Beb, satu saja, ntar saya fotokopi. Untuk di gang sini semuanya saya nanggung. Besok saya fotokopi, saya bagi per rumah. Silakan. Ya. Untuk menjadi amal jariah. Nah, ntar kalau bisa sudah di fotokopi, taruh di tempat sholat. Plak, template. Jadi ntar habis sholat subuh di masjid di musola, pulang ke rumah, baca. Atau mau dibawa ke masjid musolanya, silakan. Ya, sebanyak 41 kali habis sholat subuh. Paling baca itu nggak lama lah, apalagi sudah lancar. Sekali baca paling berapa, mungkin setengah menit lah. Tinggal dikali aja 41 kali. Insya Allah tidak sampai setengah jam. Ya anggaplah setengah jaman. 41 kali dengan nada sholawat busyro.
Baik ya, apalagi kalau bisa lagi bukan di fotokopi aja, dilaminating biar lebih awet. Baik, sudah semua ya. Kita baca bareng-bareng nadanya salawat Busyra. Kang Ing udah dapat? Udah. Apal Kang Ing? Belum, mantap. Nawayu sudah? Udah. Kang, sudah. Hah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Sekali lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah salawat Busyra. Sebelum kita tutup ada permohonan minta ikhlas ridhonya kita baca Al-Fatihah sekali untuk Ibu Inoh Tarsinah binti Karama Laksana yang beliau saat ini sedang diberikan ujian oleh Allah, mudah-mudahan sebagai penghapus dosa, diangkat derajatnya, diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala karena penyakit stroke. Hah? Apa itu? Hah? Oh, kena penyakit wayahna ya. Penyakit tua ya. Baik, kita baca Fatihah sekali. Mudah-mudahan dengan baca Fatihah ini dan salat Busyra tadi Allah berikan kesembuhan kepada beliau insyaallah. Ala hadiniya jami' ahli kulli niyatin shalihah kama nawa jami' salafuna wa syuyukhana wa sayyidina berjaluna qasam bi niyati syifa li ummina Ino Tarsina binti Karama Laksana. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. Baik, sebelum Al-Fajr akhiri, jangan lupa besok malam Kamis kita majlis sementara yang terakhir. Karena insya Allah Rebu depan kayaknya sudah puasa. Nggak tahu Selasa, nggak tahu Rebu. Gimana antar hilalnya. Ya, bukan hilal anaknya Haji Dadi, bukan. Hilal rembulan. Ya, nah, jadi entar untuk besok kita sementara kajian akhir. Tapi insya Allah kita tetap kita ada kajian. Entar kalau pengen lihat, insya Allah kita ada kajian di media sosial Al-Fajr. Sebelumnya saya punya guru, ini beliau Dr. Habib Segaf Bahrum, punya media sosial. Yang punya Instagram, tolong dibuka. Kemudian diketik ada namanya Ustadz spasi Segaf spasi Baharun. Di Instagramnya Ustadz spasi Segaf spasi Baharun. Coba Kang sedih. Lihat HP. Coba klik Ustadz Segaf Baharun Instagram. Ustadz Segaf Baharun. Ustadz spasi Segaf spasi Baharun. Itu beliau ada tanya jawab setiap hari insya Allah.
jam 8 sampai jam 9. Ya. Jadi Bapak Ibu boleh bertanya. Pertanyaannya Masya Allah, yang insya Allah terkini. Ya. Jadi ntar bisa ngelihat di sana kajiannya apa saja. Ya. Gambarnya itu beliau sedang pakai jubah. Ya. Warna apa ini? Hijau ya, warna hijau pakai kacamata. Yang apa ini bahasanya? Pengikutnya itu 300.000. Yang itu ya. Ntar bisa diklik, diikuti. Ada kajiannya, kemudian video-video pendek beliau. Dan setiap jam 8, jam 9 ada kajian khusus. Ya, bersama beliau. Tanya jawab. Kemudian di Facebook dan di YouTube. Klik atas nama Taklim. Spasi Ustadz, spasi Segaf, spasi Baharun. TAKLIM. Ya. Kemudian spasi Ustadz, spasi Segaf Baharun. Di Facebook dan YouTube. Dan bisa ikuti beliau juga. Ya. Kemudian beliau juga salah satu pengasuh Pondok Banat Dalwa. Itu di Facebook, di Instagram, di YouTube juga ada. Namanya Dalwa spasi TV. DALWA spasi TV. Dalwa TV. Dan bisa diikuti juga. Dan kalau mau ngikuti kajian Al-Fagir, baik itu di Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, bisa juga ikuti Habib spasi Novel spasi Alatos. Ntar insya Allah bulan Ramadan kita ada kajian subuh, ada kajian duha, ada kajian sore, ada kajian malam. Yang insya Allah kita lagi mau dirumbuk kajiannya apa saja. Ntar insya Allah ada kuliah subuh, kemudian ada kajian duha, ada kajian sore, ada kajian malam. Dan insya Allah kita rencana membuat namanya tarling, taraweh keliling. Jadi ntar insya Allah ini sebagian kita di Windy Haji, sebagian lagi kita keluar. Jadi taraweh keliling. Ntar kita sama teman-teman, kalau yang dekat-dekat kita jalan kaki. Ntar kalau kita sudah keluar, apalagi kayak ke Ciketuk Bubulak, apalagi sampai kita ke Kedung Arum atau ke Garawangi, ke Padarek, di beberapa tempat di luar, kita pakai motor. Yang mau ngikut silakan. Tapi kalau di tempatnya perlu diramaikan, musolanya lebih baik di sana. Ya. Dan insya Allah kita ada program ke sana. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf. Mudah-mudahan tanya jawab kita, ngopi kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kajian yang kita dengar mampu kita amalkan, mampu kita sebarkan, dan menjadikan kita orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, sehingga kita diistiqomahkan dalam kebaikan, diistiqomahkan meninggalkan yang haram, sehingga kelak mudah-mudahan setelah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, Allah cabut nyawa kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf. Sekali lagi terima kasih Bapak, Ibu semuanya, para pemuda-pemudi Ciketuk 3, khusus kepada Bapak Mamat yang alhamdulillah sudah menjadi sohibul bait, menjamu, dan semua yang sudah membantu dengan jamuannya atau dengan bantuannya, semuanya Al-Fagir ucapkan jazakumullah khairan jaza. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.